Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Tujuan pembuatan video kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi Jiswaf dengan dosen pengampu Bapak Faris Arif Jamil MAK dengan pembahasan tentang audit syariah, di mana anggota kelompok 12 yang terdiri dari Nola Reksa Endesta selaku pemateri pertama dan Revita Septilia Tanjung sebagai pemateri kedua dan saya sendiri Setiato sebagai moderator. Untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan perkembangan audit syariah. Konsep audit syariah. Audit syariah yakni sebuah mekanisme yang berurutan supaya mendapatkan kebenaran yang nyata guna mengelola opini subjek, yakni personis, proses, kinerja, keuangan, dan non-keuangan, serta konsisten dengan prinsip serta ketentuan syariah yang diterima baik oleh muslim serta melaporkannya pada pengguna. Ketidakcocokan pendekatan kapitalis untuk sistem perekonomian Islam di mana merupakan keadilan, nilai moral yang besar, serta maslahat umat untuk prinsip sehingga berdasarkan Hanafi, sebab ekonomi Islam dengan visi yang berbeda untuk masyarakat ekonomi barat, serta juga dengan kerangka metodologis serta epistemologis dalam pendidikan Islam menggambarkan terhadap wawasan ekonomi Islam dan memperlihatkan jika ekonomi Islam perlu dikembangkan pada sebuah pikiran sendiri juga tipe karya sendiri. Kemudian ada praktik audit syariah dalam lembaga keuangan syariah. Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistem atas kepatuhan terhadap keseluruhan aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, prosedur penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas. Kemudian ada dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur, serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah prinsip syariah. Kemudian tujuan utama auditing di lembaga keuangan syariah adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. AAOIF FI dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan. Dengan kata lain, audit dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit finansial tetapi juga pandangan syariah. Kemudian ada pelaku utama dalam pemain utama yang dimiliki perannya masing-masing dalam lembaga keuangan syariah, di mana di sini ada DPS yaitu Dewan Pengawasan Syariah, di mana DPS ini berperan untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatan mereka, termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan share review yang merupakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan peran sebagai sharing review, DPS dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana harian. Kemudian ada peran dari audit eksternal, yaitu melakukan sharing compliances untuk memastikan kepatuhan sharing dari perusahaan atau lembaga keuangan syariah. Proses audit tersebut dilakukan secara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhiri dengan pemberian opini oleh auditor. Terkait laporan keuangan yang disiapkan telah sesuai fatwa AAOI FI serta standar dan praktik akuntansi yang berlaku dalam negeri.
Kemudian ada kualifikasi auditor syariah. Auditor selalu memiliki pengetahuan di bidang akuntansi. Auditing juga harus memiliki pengetahuan terhadap prinsip dan hukum Islam. Kemudian ada independensi auditor syariah. Peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi syariah. Complements lembaga keuangan syariah. Auditor perlu dan harus independen dalam sikap maupun kelembagaan. Kemudian ada perkembangan audit syariah. Asal-usul perkembangan audit dan akuntansi dalam negeri Islam pada pra-Islam. Dikatakan bahwa penguasa Mesir purba melakukan pemeriksaan independen dan atas catatan penerimaan pajak, orang-orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik, sedangkan orang Romawi membandingkan antara pengeluaran dan otorisasi pembayaran, sementara para bangsawan penghuni Puri di Inggris menunjuk auditor untuk melakukan review atas catatan akuntansi dan laporan yang disiapkan oleh para pelayan mereka. Selanjutnya, untuk mematuhi kebutuhan pasar serta penggunaan yang segera direvisi, profesi akuntan mulai dibutuhkan. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa formasi kantor-kantor auditor. Pengaruh Inggris juga turut berimigrasi ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an ketika para investor Inggris dan Skotlandia mengirim para auditornya untuk memeriksa kondisi perusahaan-perusahaan Amerika, tempat mereka telah berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar. Semua telah tampak jelas dalam sejarah peradaban bangsa Arab. Kehadiran Islam di semenanjung Arab dipimpin oleh Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para khulafa Syahidin. Terdapat hak undang akuntansi yang ditetapkan untuk perseorangan, perserikatan atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran negara. Kemudian ada peluang pengembangan audit syariah di Indonesia. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia atau BMI pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Keinginan untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama pada tahun 1970 sampai dengan 1975 oleh negaraan ketika didirikannya Islamic Development Bank atau IDB pada negara organisasi konferensi Islam termasuk Indonesia di dalamnya. Berdirinya IDB ini telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Sejak itu, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Yaitu pada tahun 2001, pada saat itu bank syariah belum bisa didirikan di Indonesia karena kondisi politik yang tidak kondusif. Pendirian bank syariah diidentikan dengan masalah ideologi dan dikaitkan dengan konsep negara Islam sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu landasan hukum dan standar audit syariah. Berikut beberapa nas Al-Quran yang dapat dijadikan para bangkir dan praktisi keuangan. Yang pertama ada Al-Quran Surah Al-Araf ayat 85 yang bunyinya,
Bismillahirrohmanirrohim. Wa ila madyana ahahum Syu'aibam. Qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahi ghairuh. Qad ja'atkum bainatun min rabbikum fa'arful kaila wal misana wala tabahuzun nasa asya'ahum wala tabsidu fil ardi ba'da islahiha salikum khairukum in kuntum mu'minin, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya yang kedua, hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah yang bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Innallaha ta'ala yaqulu ana salisun sarakaini mala yahun ahaduhuma sahibah fa iza hona ahaduhuma sahibahu kharajtu man bainihim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersarikat. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Selanjutnya, undang-undang Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau AAOIP, di mana AAOIP telah menyusun yang pertama tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan, kedua standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank, ketiga tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan, keempat kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Selanjutnya, implementasi audit syariah di keuangan syariah. Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS sesuai dengan peraturan ini disampaikan kepada direksi, komisaris, DSN, dan juga BI. Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga dibahas mengenai laporan hasil pengawasan. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan LKS dengan adanya PSAK syariah yang dikeluarkan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional, serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS, yang disebabkan hal yang sama terjadi pula pada kerangka kerja DPR yang saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui surat edaran Bank Indonesia. Demikian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Video penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Audit syariah yakni sebuah mekanisme yang berurutan supaya mendapatkan kebenaran yang nyata guna mengolah opini subjek yakni personis proses kinerja.
dan keuangan dan non-keuangan konsisten dengan prinsip serta ketentuan syariah yang diterima baik oleh Muslim serta melaporkannya pada pengguna. Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia diharapkan menjadi kiblat ekonomi syariah secara global nantinya. Salah satu upaya dalam menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah di dunia telah dilakukan Bank Indonesia atau BI dengan menggelar Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Beberapa nas Al-Quran yang dapat dijadikan para bankir dan praktis keuangan yaitu Al-Quran, hadis, dan undang-undang. Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atau kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah. Dengan selesainya pembacaan kesimpulan, saya sebagai moderator mengakhiri video dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.